Nah, tadi nih Pak, kita sudah ngebahas tentang keuangan. Sekarang kita lebih dalam lagi nih ngebahas tentang pajak, Pak. Kalau sekarang itu, aku pengen nanya dulu nih Pak sebelumnya. Dulu kan nomor NIK itu dengan nomor NPWP itu kan berbeda. Kenapa sih Pak sekarang tuh diubah gitu? Jadi nomor NPWP itu bisa sekarang jadi NIK. Seperti itu ya Pak? Ya, betul. Jadi ada perubahan sistem di perpajakan. Ini sebetulnya udah digagas lama sekali, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, tapi maju mundur gitu, pelaksananya banyak pertentangan. Nah, sekarang ini dipersamakan dengan nomor NPWP kan dulu 15 digit, sekarang 16 digit kan, jadi ngikut nomornya NIK. Kenapa sih? Kenapa dirubah gitu kan? Karena pemerintah menyadarin bahwa semua transaksi yang terjadi secara di masyarakat itu yang ditanya selalu NIK. Kalau NPWP ditanya selalu bilangnya nggak punya. Ya kan? Jadi kalau kita datang ke bank nih, buka rekening, ditanya punya NIK nggak? Punya. Bilang nggak punya, disuruh pulang. Iya, karena nggak mungkin punya, ya. Nggak mungkin nggak punya. Iya. Nggak punya NPWP, oh nggak apa-apa, nggak punya NPWP, punya NIK, punya, ayo silahkan buka, gitu kan. Beli rumah juga sama, beli rumah, beli mobil, beli motor, gitu kan. Ini ditanya NPWP ada nggak ada, terus adanya apa? Saya punya KTP, oke, KTP. Nah, melihat fenomena seperti ini, akhirnya pemerintah mengatakan, kalau saya rubah pakai NPWP-nya jadi NIK, berarti seluruh transaksi yang ada di masyarakat bisa di-capture. Iya, betul. Ketangkep lah istilahnya ya. Nah, karena selama ini mereka kan agak sulit nih nangkepin transaksi yang tanda kutip ya, yang tidak memunculkan NPWP gitu kan. Nah, dengan adanya NIK ini, akhirnya semua transaksi akan ketangkep. Nah, tapi gimana caranya? Apakah semua NIK ini menjadi NPWP? Oh, enggak. Enggak semua NIK otomatis jadi NPWP ya. Walaupun nomornya sama nih. Sehingga kalau tanda kutip nih, orang-orang tertentu yang selama ini nggak punya NPWP tapi transaksinya ke capture besar, si kantor pajak ini punya kemampuan untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Oh, Loh, kamu tiap bulan misalnya beli mobil atau beli motor gitu kan. Ini kayaknya orang bisnis nih, dicari kan NPWP-nya. Oh, nggak ada. Tapi NIK-nya muncul terus nih. Nah, ini kita bisa ketangkep nih istilahnya ya. Wah, ini berarti si orang ini sudah seharusnya punya NPWP, seharusnya bayar pajak. Gitu kan. Jadi, tetap yang dilihat adalah income-nya. Kalau orang ini atau nggak punya income atau income-nya kecil, ya pemerintah juga nggak mau capek-capek juga ngasih NPWP kan. Jadi biarkan aja. Tapi kalau yang memang transaksinya ada dan cukup besar gitu kan, sehingga ini sudah, wah ini memang orang ini punya income yang seharusnya bayar pajak, tapi selama ini belum punya, ya mereka bisa mengenakan secara jabatan. Tapi bagi wajib pajak yang maksudnya bagi warga negara yang baik, yang menyadari bahwa dia memang punya income yang cukup tinggi, dia bisa mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak. Nah, mungkin Sobat Leska juga banyak yang belum tahu nih Pak, jenis-jenis pajak yang paling umum deh yang harus kita ketahui itu apa aja sih Pak? Pajak yang paling umum adalah yang sehari-hari kita hadapin lah ya, itu PPN. Iya, betul. PPN itu apa? PPN itu adalah pajak yang melekat pada satu barang yang mempunyai nilai lebih. Jadi kayak misalnya Pak, kayak sekarang nih contoh nih ya, Aqua. Kita minum Aqua ini udah ada PPN-nya nih di dalam sini nih, yang kita bayar nih termasuk PPN. Ya. Nah, PPN ini dipungut oleh si penjual. Nah, penjual memungut PPN ini kemudian sama penjual akan disetorkan ke pemerintah. Gitu ya. Terus yang kedua, seperti mungkin Mbak Stefani kan sebagai karyawan di perusahaan di BPR ya, kan terima penghasilan tuh tiap bulan. Nah, kita sebutnya adalah itu kita bisa nyebutnya salary atau gaji gitu ya, atau upah gitu ya. Nah itu dipotong PPh 21 tiap bulan.
Kemudian kayak saya sebagai profesional, kalau saya dapat income dari klien, saya juga dipotong PPh 21 sebagai pribadi, karena kan pribadi nih. Tapi kalau kita menggunakan nama perusahaan atau badan, itu dipotongnya PPh 23. Ya, kemudian kalau kita punya rumah, kita sewain, itu ada pajak namanya PPh final, pajaknya 10%. Kemudian import, mungkin nggak semua orang import ya, tapi ada beberapa orang yang melakukan kegiatan import itu pada saat dia import mendatangkan barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu ada pajak yang harus dibayar. Disebut PPh 22. Kalau barangnya ada PPN gitu. Di luar pajak-pajak kalau ini kita sebutnya adalah pajak pemerintah pusat. Di luar ini ada pajak daerah. Kalau kita pergi ke restoran makan gitu ya, kan tuh kadang suka ada itu 10% gitu ya. Nah, itu pajak daerah tuh beda lagi, nggak sama dengan pajak tadi pajak pusat nih, pajak daerah. Kemudian ada lagi pajak misalnya kita beli mobil ya, kemudian dapat BPKB, ada STNK-nya kan kita tiap tahun perpanjang tuh. Nah itu juga kita ngomongnya, tapi itu bukan pajak sebetulnya ya, itu buat pemerintah daerah. Di luar itu kalau kita jual rumah atau beli rumah, kalau yang jual kan bayar PPh tuh 2,5% penjual, nah itu pajak pusat. Kemudian yang beli itu bayar namanya BPHTB 5%. Itu biaya perolehan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu 5% dibayar untuk pemerintah daerah. Tujuannya supaya nama di sertifikatnya beralih menjadi namanya berubah menjadi ke nama si pemiliknya pembeli. Nah, menyambung yang tadi nih Pak, PPh 21, 22 dan 23 gitu ya Pak ya. Penghasilan yang termasuk objek pajak, terus juga final pajak dan yang bukan objek pajak itu seperti apa sih Pak? Beberapa jenis pajak ya. Kita ngomong adalah pajak, objek pajak itu ada beberapa. Satu, objek pajak yang sifatnya aktif. Ya, seperti aktif itu seperti kayak tadi ya, gaji. Kemudian karena kita melakukan suatu kegiatan, kita mendapatkan imbalan ya dari yang kita lakukan. Itu namanya kegiatan, itu disebut pajak atas kegiatan aktif. Kemudian yang kedua adalah pajak yang bersifat investasi. Kita nggak aktif. Kayak misalnya kita naruh uang di bank gitu ya. Kan kita dapat penghasilan. Kayak contohnya misalnya kita naruh uang di BPR gitu ya, dapat bunga. Dan kecenderungan bunga di BPR itu relatif lebih tinggi daripada bank umum. Tanda kutip, selama BPR-nya ini bagus, penghasilannya pasti akan menguntungkan nasabah kalau naruh di BPR. Nah, itu dikenain pajak final 20%. Jadi kayak gitu ya. Nah, final itu pengertiannya apa sih? Final itu istilahnya pajak yang sudah kita bayar itu sudah di income-nya tidak dikutak-katik lagi istilahnya ya. Tapi kalau yang pajak aktif yang seperti tadi itu, misalnya kita dapat penghasilan gajinya, kadang-kadang kan ada beberapa orang yang mendapatkan penghasilan selain karyawan, hubungannya baik, banyak temennya banyak, kadang-kadang dimintain tolong untuk bantuin saya dong ngerjain ini. Nah, karena kita di luar jam kerja maksudnya ya, dapat imbalan. Nah, imbalan ini karena kita memang sifatnya aktif kan, melakukan kegiatan, itu penghasilannya akan digabung tuh. Ada juga orang yang untuk level tertentu kadang dia kerjanya di 2 tempat atau 3 perusahaan gitu ya. Penghasilan dari beberapa tempat ini atau dari beberapa sumber ini harus digabung, dijumlahkan, kemudian dihitung ulang, sehingga dia akan ada kurang bayar. Ya. Sedangkan kalau yang tadi final itu berapapun jumlahnya itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Tapi kalau yang tadi aktif itu harus digabung-gabung, dijumlahin, sehingga pasti akan kurang bayar. Gitu. Yang final itu selain itu, yang final adalah tabungan tadi ya, obligasi, jual rumah, deposito. Nah di luar itu ada juga yang namanya adalah penghasilan bukan objek pajak. Nah itu kayak gimana tuh Pak? Nah, itu yang menarik, kenapa? Karena bisa dapat gede, tapi kita nggak perlu bayar pajak. Kan? Contoh yang paling mudah apa?
Kayak tadi itu reksadana. Oke. Nah, kita jualan dari reksadana, kemudian kita untung, nggak perlu bayar pajak. Yang kedua adalah kalau kita punya usaha berbentuk CV. Ya, CV, kemudian CV ini melakukan kegiatan usaha, dia ada untung, keuntungannya diambil oleh pemiliknya. Nah, itu bukan objek pajak. Oh, oke. Yang kedua adalah dividen. Kalau kita punya perusahaan, kemudian perusahaan untung, PT ya, keuntungan ini bisa dibagikan ke pemilik, seperti berupa dividen gitu ya. Atau kita main saham di Bursa Efek Jakarta, kadang-kadang kan ada tuh pengumuman, PT ini bagi dividen nih, gitu kan. Nah, kita dapat tuh dividen. Dividen itu sekarang bukan objek pajak, tapi ini bersyarat sepanjang hasil dividen ini kita investasikan. Ya, hasil investasinya apa tuh? Datang tuh ke BPR, saya mau investasi dong, taruh di tabungan boleh, taruh di deposito boleh, saya mau beli emas nih, boleh juga karena emas termasuk dalam kategori investasi yang diperbolehkan. Beli rumah boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kita pakai dividen itu untuk konsumsi, konsumtif. Kemudian kita beli aset atau investasi di luar negeri, itu nggak boleh. Harus investasi di dalam negeri. Saya kan juga pernah nih Pak ngelihat kayak di beberapa restoran atau tempat gitu ya kan, ditempelin yang warna merah tuh Pak, yang objek ini belum membayar pajak, kan ada tuh Pak yang warna merah. Tapi cuman misalnya nih dia punya beberapa franchise, tapi cuma satu doang itu tuh Pak yang belum bayar gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu sih Pak? Terus juga berapa lama sih dan kenapa tuh hambatan mereka nggak bayar pajak itu tuh Pak? Pada saat kita mendirikan restoran, itu ada dua jenis pajak memang. Pajak untuk pemerintah pusat tadi, sama pajak daerah. Nah, pajak daerah ini dia harus punya NPWPD, harus mendaftarkan diri setelah dia melakukan kegiatannya. Biasanya antara 1 sampai 3 bulan dia harus datang ke Pemda gitu ya. Ini saya punya restoran nih, saya mau udah mulai kegiatannya ada income. Kita datang ke NPWPD ke Pemda. Saya mau dong mendaftarkan diri punya NPWP pajak daerah supaya kita bisa bayar. Kalau ada restoran yang melakukan kegiatannya selama beberapa bulan kemudian nggak punya itu, Pemda ini biasanya mereka punya orang tuh yang memang bagiannya untuk itu, keliling, yang lihat survei kan, datang. Wah, ini ada restoran baru, dicek, kok nggak ada ya namanya di listnya mereka gitu kan, didatengin. Jadi dari situ ya Pak ya. Loh, ini udah lama belum? Oh Pak, udah. Oh, ini baru buka. Oh, kalau baru buka mungkin masih diimbau segala macam. Tapi kalau yang saya udah setahun, loh, buset, udah setahun udah bayar nih. Nah, tanda kutip kan, berarti ini tidak tertib gitu kan. Nah, biasanya sepanjang si pengusaha ini mau membayar, ya oke. Tapi kalau nggak bayar, bisa-bisa disegel, nggak boleh buka gitu. Nah ini pertanyaan menarik juga nih Pak. Kenapa sih Pak kita tuh harus melapor pajak, tapi nanti ujung-ujungnya akhirnya dikorupsi Pak? Ini pertanyaan yang kita ngomong ayam sama telur duluan mana nih? Kan maksudnya kita harus memisahkan antara kewajiban kita dan hak kita. Nggak boleh dicampur adukin. Penting gini, kalau pajak itu adalah suatu kewajiban bagi warga negara yang memang diatur atau ditentukan oleh undang-undang. Jadi kalau ada orang atau petugas meminta kita membayar sesuatu tapi tidak diatur melalui undang-undang, kita punya hak untuk tidak membayar. Karena itu pajak itu adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Selama tidak diatur oleh undang-undang, ya harusnya kita tidak bayar. Yang selama ini terjadi, ada beberapa pola bisnis yang, kan pajak ini kan udah lama sekali ya. Kadang-kadang ada beberapa pola bisnis yang pada saat undang-undang ini dibuat, kegiatan ini tuh nggak ada atau tidak pernah terpikirkan oleh mereka, sehingga tidak diatur. Nah, ya seperti ini kan memang undang-undang nggak ada, jadi ya saya nggak bayar pajak nggak apa-apa dong, boleh-boleh aja gitu kan istilahnya. Setelah mereka menyadari ada kegiatan seperti ini yang belum diatur, mereka akan ngatur. Yang tadinya nggak bayar, setelah ada aturannya harus bayar.
Tapi sepanjang nggak diatur, kita masih bisa, kamu kan nggak ngatur yang ini harus dibayar, ya saya nggak bayar dong. Terutama digitalisasi ini kan sekarang udah sangat maju ya, nggak, kalau saya bilang sih zaman saya 10 tahun yang lalu saya nggak kebayang ya. Maksudnya beli apa itu pakai internet gitu. Orang internet zaman dulu aja masih misalnya apa sih ini gitu kan. Coba lihat sekarang di mana-mana orang di rumah pada datang. Iya. Mau apa aja tinggal tik 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 nyampe gitu kan. Nggak kebayang sama sekali. Nah, inilah kemajuan teknologi. Oke. Nah, masalah korupsi itu kan sebetulnya sebagai warga negara yang baik, kalau kita ngelihat kita punya hak untuk negur. Dan juga punya kewajiban. Pemerintah juga sebetulnya tanda kutip kan memberikan sarana untuk ngadu kan. Nah, masa itu dibiarkan gitu aja. Ya, dibiarkan gitu aja ya, masyarakat ikut. Pembiaran itu menyebabkan korupsi tanda kutip menjadi semakin besar. Ya, tidak bisa diberantas lah. Coba kalau kita semuanya tidak membiarkannya, sadar oh ini nggak mau nih, saya nggak mau bayar, kalau kamu ini saya laporin, jika ditangkap, ya harusnya sih akan membaik ya. Oke. Karena hukumnya atau undang-undangnya kan sebetulnya untuk nangkep korupsi itu kan sudah ada.